Halo para investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya ingin coba membahas PT Pinago Utama Tbk. Mungkin ini memang perusahaan baru go public, baru IPO, tapi ternyata perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan. Ya, kan kita tahu sendiri belakangan ini saham-saham CPO, saham-saham perkebunan itu pada mulai naik daun ya karena harga CPO mengalami kenaikan. Nah, kira-kira gimana nih saham PNGO ini? Kira-kira menarik atau tidak? Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis dan bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Jadi kita akan mulai dengan track record dari si PNGO ini ya. Sebenarnya perseroan ini udah didirikan dengan nama PT Pinago Utama itu di tahun 1979. Jadi ini perusahaan udah lama banget sebenarnya. Dan perseroan ini sendiri mulai melakukan bisnisnya dengan melakukan penanaman kebun karet di tahun 1991. Jadi butuh waktu sekitar ya 12 tahun lah ya waktu sejak didirikan. 12 tahun kemudian baru mulai menanam kebun karet. Jadi bukan mulainya dari kelapa sawit ya, tapi mulai dari kebun karet. Di tahun 1995 baru perseroan melakukan penanaman kebun kelapa sawit. Dan di tahun 1997 pabrik karet remah beroperasi ya. Dan di tahun 2003 akhirnya perseroan memiliki pabrik minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Di tahun 2006 dan tahun 2010 akhirnya banyak ya, ada pabrik-pabrik lainnya seperti pabrik karet lembaran asap, PKO Mill, biogas, dan pabrik pupuk organik itu beroperasi semuanya. Lalu perseroan juga nggak diam begitu aja, melakukan penyertaan kepemilikan di PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera. Lalu ada di PT Hamparan Mutiara Hijau itu didirikan ya sebagai entitas anak. Lalu mendirikan PT Musi Andalan Sumatera. Dan akhirnya di tahun 2017 dan tahun 2019 perseroan dan juga PT SNS itu menerima sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah di tahun 2020 ini benar-benar jadi tahun yang sangat penting buat perseroan. Karena perseroan akhirnya berhasil mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Nah ini sebagai gambaran buat teman-teman semuanya, ini adalah peta dari Google Earth ya. Saya ambil dari prospektusnya si perseroan. Kalau misalnya kalian lihat di kiri atas, ini ya lahan area tanamnya punya si PT Hamparan Mutiara Hijau. Ini dengan area tanam 1014 hektar. Lalu yang di sini PT Pinago Utama, ini 3599 hektar. Ini kedua ini kelapa sawit. Lalu yang di bawahnya adalah perkebunan karet sekitar 3960 hektar. Yang bawahnya ada dua ya. Ini kelapa sawit juga 4.500 dan juga 778 hektar. Lalu bawahnya sebelah kiri ini ya 2.925 hektar. Dan yang di bawahnya ini yang paling luas ya 17.280 hektar, ini izin lokasi. Jadi ini cukup dekat dengan kota Palembang ya. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di kota Palembang ya bisa ngecek nih kira-kira area-area ini bener nggak ada kebun sawitnya atau tidak. Ya jadi mungkin sekilas gambaran dari peta seperti ini. Kalau misalnya kita summarize atau kita rangkum, ini total lahan yang dimiliki oleh perseroan ya. Untuk yang inti ada 21.932 hektar. Yang tanaman menghasilkan itu 13.533 hektar, yang belum menghasilkan 3.439, dan ini sebenarnya baru ditanam sekitar 16.973 hektar. Nah, jadi artinya apa kalau misalnya kita mau baca ini ya? Kalau misalnya kita mau baca ini, sebenarnya perseroan itu masih punya lahan sekitar 5.000 hektar yang belum ditanam. Ya, jadi untuk pertumbuhan ke depannya perseroan masih bisa ya, masih bisa bertumbuh dari sisi revenue, dari sisi volume. Tinggal perseroan mau menanam apa? Mau menanam kelapa sawit atau mau menanam karet lagi ke depan. Dan kalau misalnya kita lihat dari tanaman yang belum menghasilkan, ini juga bisa contribute ke pendapatan perseroan ya. Jadi sekarang pendapatan perseroan kan baru dari tanaman yang menghasilkan aja. Tapi dari yang belum menghasilkan itu belum contribute ke revenue, dan kedepannya tentu akan bisa contribute ya. Nah untuk plasma memang kecil sekali, jadi ini memang kewajiban ya dari perseroan harus punya lahan plasma juga yang dikelola oleh masyarakat ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat dari pelanggannya si Pengo ya, total penjualan CPO-nya itu kebanyakan memang ke grup besar seperti Wilmar, ini bisa 38,2% lari ke sana semua. Ada Musimas Group, ini 53% lari ke sana ya. Ada Asian Agri 7,3%. Lalu tahun 2018 dan tahun 2017 ini sempat dijual ke Tunas Baru Lampung atau TBLA. Nah ini sebenarnya agak bahaya ya. Jadi kalau misalnya Musimas Group atau Wilmar Group tiba-tiba nggak mau beli dari Pengo di tahun ini misalnya, ya otomatis revenue dari Pengo akan turun cukup signifikan. Kalau tiba-tiba ada satu yang besar masuk, ya otomatis balik lagi. Ya jadi memang kalau konsumernya terlalu sedikit seperti ini memang berbahaya seperti itu ya. Kalau dari penjualan karet sendiri juga kebanyakan langsung ya ke pemain-pemain ban seperti Hankook, Bridgestone, Sumitomo, dan Michelin. Dan sini paling besar ke Sumitomo ya di tahun 2019, lalu ke Hankook. Ini sekitar 19% ke Hankook dan 31% ke Sumitomo. Dan kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan ya, sebenarnya penjualan karet ini lebih banyak didominasi oleh pasar ekspor ya, pasar ekspor. Nah ini dia sebenarnya satu hal yang menurut saya agak-agak kurang sreg dari perusahaan ini, dan ini bisa dibaca sih di prospektus, bahwa perseroan sampai dengan prospektusnya diterbitkan, itu perseroan lagi terlibat dalam perkara perdata dan juga perkara pajak. Jadi ini yang pertama, kita langsung aja. Perkara pertama ya, perkara perdata. Ini di Pengadilan Negeri Sekayu ya. Nah, jadi ini antara PT Pinago Utama sebagai pemohon kasasi melawan MAD sebagai termohon kasasi dahulu ya. Ini sehubungan apa? Sehubungan dengan sengketa lahan yang diusahakan oleh perseroan sebagai perkebunan karet. Ya, jadi memang kalau bisnis seperti ini ya kadang-kadang tanahnya punya dia tapi tiba-tiba bisa aja gitu dijadiin sengketa ya. Ya ini luasnya 12 hektar, memang nggak gitu signifikan ya, nggak gitu signifikan. Lalu yang perkara kedua adalah perkara pajak. Ini dengan Badan Pengelola Pajak ya, melawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai terbanding. Ya ini besarannya juga sebenarnya nggak terlalu besar ya, hanya miliaran, nggak sampai triliun. Lalu yang ketiga adalah perkara pajak ya, antara perseroan melawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Ya ini mirip yang atas, nah, cuman angkanya aja berbeda dan nomor-nomornya beda juga. Yang keempat dan kelima sama, perkara pajak juga ya, bisa dibaca sendiri nanti di prospektus milik perseroan untuk lebih lengkapnya. Keenam dan ketujuh juga perkara pajak ya, jadi sama. Yang berikutnya adalah dengan PT SNS. Jadi SNS sebagai anak perusahaan ini juga terlibat dalam perkara pajak di Pengadilan Pajak. Ini dengan Dirjen Pajak ya, dengan Direktur Jenderal Pajak sebagai tertanding mengenai banding atas keputusan terbanding ya, ini nomornya sekian. Yang paling penting di sini sebenarnya ini nih. Jadi perkara sebagaimana tersebut di atas dari segi nilai gugatan tidak material ya. Kalau misalnya kita lihat memang ya miliaran lah bagi perseroan dan SNS, dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha perseroan dan juga SNS. Ya, saya harap sih ini statement ini benar ya. Jadi kita sebagai investor kalau misalnya mau beli sahamnya masih tenang gitu. Oke, berarti perkara-perkara ini nggak mempengaruhi kegiatan operasional perseroan. Jadi jangan sampai lagi di tengah jalan gitu tiba-tiba kegiatan perseroan nggak bisa berjalan. Karena apa? Karena ada perkara-perkara seperti ini. Nah itu yang saya takutkan. Cuman kalau dari statement ini sebenarnya sih masih aman-aman aja ya. Yang berikutnya kita akan melihat kira-kira gimana kinerja dari perseroan. Di tahun 2017, 18, dan 2019 memang kelihatan fluktuatif ya, mengikuti pergerakan harga CPO yang naik turun. Tahun 2019 naik, 2018 kecenderungan turun, jadi memang mengikuti ya penjualan perseroan. Lalu untuk laba bersihnya, laba tahun berjalan ini juga cenderung mengalami penurunan 153, 36,8, dan 21,1. Nah, kenapa di tahun 2019 mengalami penurunan labanya? Ini bisa kita lihat, ada rugi penurunan nilai tanaman produktif 22,9 miliar.
Lalu rugi penurunan nilai aset tetap, ini 13,2 miliar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini nggak ada, ya 23 tambah 13 berarti kan 36 ya, 36 nambah ke bawah, ya harusnya sih labanya itu bisa 50-an miliar. Cuman kan masalahnya ini terjadi ya, sehingga perseroan mengalami penurunan laba bersih juga. Padahal omsetnya naik dari 1,6 triliun menjadi 1,78 triliun. Nah, berikutnya kita akan melihat sekilas valuasi dari perseroan. Saya menggunakan PE ratio dan PBV ratio ya. Kalau misalnya di harga 540 per lembar, berarti market cap-nya itu 421 miliar. Kalau misalnya kita pakai laba 21 miliar ya tahun 2019, itu price to earning ratio-nya itu di kisaran 20 kali. Nah, kalau price to book value ratio-nya 421 miliar, market cap-nya dibagi dengan 455 miliar, itu equity-nya, dan ditambah dengan proceed dari IPO 39M. Jadi dapat sekitar PBV-nya 0,85 kali. Nah, ini kira-kira mahal atau murah ya? Kita akan langsung bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Untungnya banyak perusahaan CPO yang udah go public ya, seperti Ali, SIMP, LSIP, dan BWPT. Dan kalau misalnya kita perhatikan, perseroan kan punya kebun karet ya, jadi mirip-mirip dengan LSIP sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat LSIP, itu PBV-nya, kita nggak pakai PE ya, kita lihat PBV-nya aja, itu 0,66 kali untuk LSIP. Ya, untuk LSIP 0,66 kali. Sementara kalau misalnya kita perhatikan, tadi si Pengo itu PBV-nya sekitar 0,85 kali ya, 0,85 kali. Jadi secara PBV ya, harga sahamnya si Pengo ini lebih mahal juga daripada Ali, lebih mahal daripada SIMP, LSIP, dan juga BWPT. Nah, jadi buat teman-teman, secara relative valuation, Pengo ini udah lebih mahal dari pemain-pemain besar seperti Ali, SIM, dan juga LSIP, serta BWPT. Jadi kalau saya pribadi mendingan lebih pilih saham yang lebih besar dan lebih murah ya tentunya. Nah, cuman teman-teman mesti ingat bahwa tadi ada tanaman-tanaman atau lahan yang belum ditanam oleh perseroan yang bisa generate revenue bagi si Pengo ini ke depannya. Itu sih sebenarnya growth driver dari si PNGO itu sendiri. Cuman teman-teman kembali lagi perlu pertimbangan perkara-perkara perdata dan juga pajak yang dialami oleh perseroan. Jangan sampai itu menghalangi atau tiba-tiba menstop operasional atau kegiatan operasional perseroan. Oke, dari saya begitu aja. Demikian ya videonya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh silahkan di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.